Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapaknya Fatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini saya mau update tentang anggur Shine Muscat ya, yang saya tanam menggunakan model teralis. Ya, ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Karena sekarang perkembangannya sudah cukup bagus. Kenapa? Karena ini kalau untuk tersiernya sangat rata sekali, pertumbuhannya juga bagus. Ini pohon ini minusnya hanya daunnya aja yang tidak kunjung mau sehat. Jadi fungisida rajin, kemudian insektisida rajin, akarisida juga rajin. Atau mungkin ini memang karakternya mungkin kayak gini. Tapi memang unik memang daunnya ya. Jadi daunnya memang ada yang sehat, ada yang tidak. Ini tempat teman saya juga sama nih. Kalau saya tanya dari, ini kan sumbernya dari Rembang ya sana ya, teman saya. Itu katanya sama juga kalau pohonnya ini memang kadang-kadang daunnya tidak stabil ya, tapi apapun itu semoga nanti bisa berbuah. Saya mau update dulu tentang perkembangannya ya. Jadi bukan daunnya yang saya sorot. Kalau daunnya saya tampilkan apa adanya, silakan teman-teman ya. Nah ya, tuh ya. Ini kan, lihat nggak ada jamurnya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Dan ini juga sepertinya kemarin juga telat nyiram juga saya. Tapi nggak apa-apa. Karena bisa teman perhatikan di sini. Kalau untuk kualitas tersiernya sih bagus-bagus ya. Bootnya juga oke-oke banget. Hanya saja ini memang sepertinya mudah sekali pecah bootnya ya. Saya coba berapa kali, kalau saya buang ininya, tunas airnya, ini menjadikan bootnya pada mudah pecah ya. Atau mungkin variannya atau bagaimana saya kurang paham. Tapi makanya di sini teman-teman perhatikan, di sini saya untuk tersiernya ini saya selalu sisakan 1 sampai 2 daun ya. Kalau varian ini karena saya coba di waktu muda saya Excel break, maksudnya saya buangi tunas airnya, ini mudah sekali pecah untuk Shine Muscat ini. Ya ini umurnya sekarang kurang lebih berapa ya? Mungkin 6 jalan 7 bulan apa ya. Jadi saya menggunakan model teralis. Ini pohonnya ya. Nah ini saya hanya menggunakan Isabella aja rostoknya. Ya nanti saya coba berbuah atau tidak. Ya ini juga pembentukan cabang kedua. Karena yang pertama itu kan dibentuk seperti yang saya bilang tadi. Jadi setelah tunas airnya dibuang, yang ada malah tunas bootnya pada pecah semua. Nah makanya dari pembentukan pertama itu saya gagal karena bootnya pada pecah dari bawah ya. Tunas airnya saya buangi. Jadinya untuk saat ini saya tidak membuangi tunas air. Pembentukan kedua ini ya. Nih. Jadi ada 1, 2, 3 ya. 3. Kemudian ini 4. Yang ini karena ini saya potong ya 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 cabang ya. Masing-masing saya rasa ini untuk gede tersiernya sudah mulai sama. Nah ini saat teman perhatikan di sini tunas airnya masih utuh. Saya hanya batasi saja pucuk-pucuknya aja. Selalu kayak gitu. Karena untuk kualitas bootnya sebenarnya gede-gede banget ya kalau jenis ini Shine Muscat ini ya. Kualitas bootnya gede-gede banget ya. Intinya kualitas bootnya itu sangat gede-gede sekali. Dan ini sangat mudah sekali pecah. Makanya saya di atas saja ini saya sisakan 4 malahan. 4 apa ya? 4 tunas air. Nah saya buang. Karena belajar dari pembentukan pertama sangat mudah sekali pecah. Makanya 4 tunas air di atas ini saya tidak buang. Hanya saya Excel break aja terus. Kayak gini maksudnya ya. Jadi saya hanya Excel break aja terus pucuknya. Nah ini, jadi sudah mulai rata. Sekitar saya pelihara itu 1,5 meter semua ya. Ya walaupun daunnya tidak sehat-sehat banget, tapi alhamdulillah kalau untuk pertumbuhan ininya tidak terganggu sih. Pertumbuhan, ibaratnya pertumbuhan tersiernya sih rata bagus ya. Hanya daunnya aja mungkin ya. Daunnya itu ada yang besar kecil ya. Tuh. Tapi kalau teman saya juga pohonnya kayak gini juga sih. Saya cek. Saya kasih tunjuk, katanya mirip-mirip kejadiannya. Tapi memang di sana juga sudah berbuah. Mudah-mudahan kalau ini juga bisa berbuah juga ya. Di sini maksudnya. Ya, nanti saya coba tahan terus saja sampai mungkin tersiernya berkayu ya. Karena saya mau nyoba pembuahan ini mungkin nanti-nanti aja. Mungkin setelah umur dari Shine Muscat ini mungkin setahun atau mungkin ya setelah berkayu aja lah. Karena ini juga untuk pertumbuhannya sebenarnya sudah sangat bagus ya. Untuk tersiernya sudah rata. Sudah sangat ideal ya, bootnya juga gede-gede. Nah ini contohnya nih ya, ini ada boot yang pecah juga teman-teman perhatikan di sini. Nah ini
Ini juga, ini contoh ya. Nih, ini adalah but yang pecah nih. Nah, jadi butnya ini sangat mudah pecah sekali kalau di sini ya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain apa gimana. Tapi Shine Muscat saya itu butnya gampang pecah. Makanya tunas airnya saya biarkan. Yang di ujung juga sama ya. Saya hanya easel break aja. Karena belajar dari pembentukan yang pertama, itu pas saya buang tunas airnya, banyak sekali but-but yang pecah. Mudah sekali pecah ini, mirip taldun. Ya ini saya hanya terjadi di kebun saya juga nggak tahu ya. Ini saya hanya bicara pengalaman saya tanam di sini aja. Shine Muscat yang saya tanam di sini aja. Ini butnya sangat mudah sekali pecah loh teman-teman ya. Walaupun tunas airnya memang tidak seaktif itu. Jadi walaupun dibiarkan, tunas airnya tidak seaktif itu. Tidak seperti anggur lain kan biasanya kalau kita nggak buang kan biasanya tunas airnya tumbuhnya vigor banget ya. Contoh kayak anggur taldun itu kan mudah pecah juga, tapi tunas airnya juga sangat aktif. Tapi kalau di Shine Muscat ini tidak. Paling hanya 1-2 daun dia stuck ya. Kemudian yang ini butnya malah semakin gede. Ininya juga semakin tua. Ya, ini adalah update dari Shine Muscat buat teman-teman mungkin yang nyari update-nya. Ini update-nya sekarang di usia mungkin 7 bulanan ya, sampai jalan 8 atau 7 lah. Tapi kalau dari kualitas tersiernya sih mantep ya. Walaupun ada 7 tersier, tapi hasilnya sih menurut saya mantep-mantep. Dan hampir sama juga untuk besarnya. Ya, tuh lihat. Mantep loh ini teman-teman ya. Karena ini kan memang saya tanam di paling timur. Setiap harinya langsung kena panas matahari. Ya memang beda kalau ibaratnya pohon langsung kena matahari sama tidak. Itu beda sekali ya. Itulah kenapa anggur-anggur di tempat panas pertumbuhannya jauh lebih bagus ya. Itu memang sangat beralasan ya, karena kecukupan sinar matahari itu akan sangat membantu pertumbuhan dari pohon anggur ya. Yang ini yang tertinggal hanya 1 aja, tapi nggak apa-apa, ini paling buat bantuan fotosintesis. Jadi hanya ada 7 yang sudah super tuh kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama ada 9, tapi yang 2 tertinggal. Nggak apa-apa. Ya, ini adalah update dari Shine Muscat di usia ini berarti jalan 8 bulan apa ya. Karena memang pembentukan tersier pertamanya itu bisa dibilang gagal, bukan karena gagal tidak tumbuh, tapi karena gagal terlalu banyak but yang pecah ya. Terlalu banyak but yang pecah seperti yang saya pernah jelaskan. Dan juga di samping butnya banyak yang pecah, ini juga ibaratnya butnya apa ya, tersiernya kurang mantep-mantep. Nah, tapi kalau di pembentukan kedua ini dari armnya ibaratnya ya. Nih, ya dari armnya dan juga dari but-but sekundernya ini jauh lebih mantep lagi. Pertumbuhannya sangat gede-gede sekali. Ya, kita coba nanti apakah bisa berbuah atau tidak ya. Itu aja update-nya ya. Dari anggur Shine Muscat ini. Nanti saya update lagi kalau memang mau di pruning atau mungkin mau proses pembuahan ya. Ya mungkin sampai di sini dulu update dari anggur Shine Muscat. Semoga bisa menginspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mau tanam anggur ya. Buat yang baru mau tanam anggur, bibit anggurnya banyak, selalu ready, silakan ya. Pokoknya tuh tinggi-tinggi banget nih di dalam sana, lihat teman-teman ya. Tuh ya, 1 meter up. Itu masih ada Gosvi, masih ada banyak lah. Tinggal di WA saja di 083 867 120 190. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.